Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kita lanjut terkait debat Cawapres 2024 yang hingga hari ini masih hangat menjadi perbincangan publik. Selepas debat Cawapres 2024, ada beberapa pihak yang melakukan polling, semacam survei, ya, dan kemudian membangun kesimpulan bahwa yang unggul di debat Cawapres 2024 kemarin adalah Pak Mahfud MD. Jujur, jujur secara pribadi saya merasa sangat tergelitik gitu loh ya, geli itu, geli. Amit-amit gitu. Tapi nggak apa-apa. Menurut saya wajar-wajar saja. Terserah apakah mereka betul-betul membuat polling dengan jujur tanpa ada tendensi atau keberpihakan terhadap pihak tertentu, ataukah polling yang bersifat survei yang mereka lakukan itu merupakan pesanan dari pihak pemangku kepentingan tertentu. Kita nggak tahu. Terlepas dari itu, ada yang menurut saya janggal ya, aneh. Anehnya begini, saya melihat semacam ada kegelisahan dan kepanikan dari pihak PDIP. Jadi ada tanggapan dari Pak Hasto Kristianto. Ini kita mulai dari tanggapan Pak Hasto Kristianto dulu. Pak Hasto Kristianto geram karena Gibran dianggap meniru gaya Jokowi di debat Pilpres 2014-2019 berhadapan dengan Bapak Prabowo. Saya pikir begini, nggak apa-apa. Kalau mau geram atau mau apapun terserah lah ya kan. Asalkan dasarnya itu jelas. Dasarnya itu berkualitas gitu ya. Bermartabat, berkelas. Ini dasar kegeraman Pak Hasto Kristianto adalah karena melihat Mas Gibran Rakabuming Raka terkesan meniru gaya Presiden Jokowi ketika berdebat dengan Pak Prabowo di debat Capres 2014 dan 2019. Ini lucu sekali menurut saya. Nah, saya lihat dari sisi keuntungan politik dulu ya. Kita coba teropong dari sisi keuntungan politik. Ketika Pak Jokowi berhadapan dengan Bapak Prabowo di pentas debat Capres 2014-2019, yang mana gaya debat Presiden Jokowi itu menguntungkan kepentingan politik PDIP, nggak ada tuh komplain atau geram dari pihak partai PDIP yang kebetulan saat ini diwakili oleh Pak Hasto Kristianto, ya kan? Nggak ada tuh protes-protes dari pihak partai PDIP. Kenapa? Karena gaya debat Presiden Jokowi berhadapan dengan Bapak Prabowo di debat Capres 2014 dan 2019 tentu saja menguntungkan kepentingan politik PDIP. Nah sekarang gaya debat Mas Gibran yang konon meniru-niru gaya Presiden Jokowi tidak menguntungkan kepentingan politik PDIP. Saya pikir ini sebenarnya dasarnya menurut saya. Nah kemudian saya coba melihat lagi dari segi emosional, dari hubungan kekeluargaan. Kalau misalkan Presiden Jokowi ini adalah bapaknya Pak Hasto Kristianto, saya pikir wajar dia komplain. Lu siapa niru-niru gaya bapak gue gitu kan? Iya kan? Jadi kalau sekiranya Pak Jokowi ini adalah bapaknya Pak Hasto Kristianto, maka saya rasa dapat dikatakan wajar ketika beliau geram atau menunjukkan sikap keberatan ketika Mas Gibran Rakabuming Raka meniru-niru gaya
Pak Jokowi di debat cawapres kemarin. Tapi kita bicara realita, kita bicara kenyataan bahwa Pak Jokowi itu adalah bapak kandung dari Mas Gibran Raka Buming Raka, bukan bapaknya Pak Hasto Kristianto. Jadi apakah sesuatu yang tidak wajar ketika Mas Gibran Raka Buming Raka itu dikatakan meniru-niru gaya Presiden Jokowi? Saya pikir wajar sekali. Kenapa? Ada pepatah mengatakan buah jatuh tak jauh dari pohon. Wajar ketika gaya anaknya mirip bapaknya. Ya enggak sih? Nah, ini salah satu wujud kegelisahan dan kepanikan pertama. Yang kedua, coba kita amati kembali kritikan atau sorotan dari Pak Roy Suryo, pakar gagal. Beliau bahkan sebelum digelarnya debat cawapres 2024 sudah lebih dahulu memainkan opini bahwa Mas Gibran Raka Buming Raka dikhawatirkan akan menggunakan teleprompter di debat cawapres yang akan datang, sehingga di sini mesti kita kita memperhatikan netralitas daripada KPU dan atau penyelenggara debat cawapres. Ini debat cawapres belum diselenggarakan, ya. Debat cawapres belum dilaksanakan. Pak Roy Suryo, pakar telematika gagal ini sudah mulai beropini terkait netral atau tidak netralnya pihak KPU atau pihak penyelenggara debat cawapres. Beliau sudah memainkan narasi opini terkait penggunaan teleprompter oleh Mas Gibran Raka Buming Raka, Wali Kota Solo. Nah, opini ini didasari oleh ketika beliau melihat Mas Gibran melakukan siaran menggunakan teleprompter. Pak Roy Suryo, tidaklah mungkin orang di debat capres-cawapres itu membawa teleprompter. Lah teleprompter mau ditaruh di mana? Teleprompter mau ditaruh di plafon setinggi itu bisa kebaca tulisan di teleprompter? Tidak logis sekali menurut saya. Ya kan? Lagian ketika para kandidat baik itu para kandidat capres maupun para kandidat cawapres ketika memasuki lokasi debat, semua yang ada di diri mereka itu harus lolos pemeriksaan, Pak. Harus diperiksa semua. Apa-apa yang melekat di tubuh mereka, di badan mereka, di pakaian mereka yang boleh masuk, apa-apa yang ada di badan mereka yang nggak boleh masuk, itu diperiksa semua, Pak. Sterilisasi, Pak. Jadi menurut saya Pak Roy Suryo, pakar telematika gagal ini terlalu terpengaruh oleh halusinasi yang berlebihan menurut saya. Ya enggak sih? Terlalu berhalusinasi. Sampai ngomong tentang kenapa Gibran menggunakan 3 mic. Astaga. Itu mic itu semuanya aset penyelenggara debat cawapres. Itu aset persediaan, ya, persediaan yang memang disediakan, dan kalau yang dipasang di tubuh itu dipasang langsung oleh penyelenggara debat. Bukan masing-masing kandidat itu memasangkan di badan mereka sendiri. Gitu. Nah, kemudian ada juga dari pihak buzzer, ya, yang menyebar gambar-gambar editan, katanya Mas Gibran Raka Bumi tertangkap menyembunyikan speaker di belakangnya. Astaga, astaga, astaga. Bagaimana mungkin kita dalam satu forum debat ini untuk berkontestasi merebut posisi RI 1 loh, ya. Bagaimana mungkin saya masuk di pentas debat cawapres membawa
speaker. Dan pertanyaan saya adalah, apa fungsi speaker itu gitu loh. Gini, aku kasih tahu ya. Ini mic, oke? Yang dipegang mic. Nah, misalkan yang di sini dicurigai sebagai handset atau earphone. Nah, pertanyaannya, apakah suara yang keluar di sini tidak kemudian menimbulkan storing di mic yang saya pegang dan mic yang dekat mulut saya? Otomatis suara, kalau memang ini adalah semacam handset untuk memantulkan suara tertentu yang mengarahkan saya, yang membimbing saya bagaimana mengajukan pertanyaan atau bagaimana menjawab pertanyaan, apakah suara yang keluar dari handset ini tidak kemudian mempengaruhi mic yang saya pegang dan mic yang dekat mulut saya? Jadi ini semua adalah spekulasi-spekulasi konyol yang sebenarnya tidak berdasar, ya, yang tidak berkualitas, yang digunakan oleh memang orang-orang yang tidak berkualitas juga. Nah, termasuk pakar telematika gagal ini juga menurut saya nggak berkualitas. Di video kemarin saya sudah singgung, ya, di video sebelumnya sudah saya singgung bahwa ini orang, dia terkenal dengan gelar pakar telematika, ya kan, suka membuat heboh, menyinggung artis ini, artis itu, dengan menyodor-nyodorkan gelar dia sebagai pakar telematika. Kemudian dia menjadi viral, ya, dia menjadi fenomenal, dia menjadi sensasional, dan kemudian dia menjadi kader Partai Demokrat, kemudian menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Sayang sekali lagu Indonesia Raya enggak hafal. Nah, menurut saya ini jelas membuktikan bahwa seorang Roy Suryo nggak punya kualitas. Sama kualitasnya dengan para buzzer bayaran. Oke. Kemudian ada juga tanggapan yang datang dari Pak Anies Baswedan. Nah, ini yang ingin menjadi fokus saya. Saya ingin berkonsentrasi sejenak di sini. Menurut saya Pak Anies Baswedan ini sudah istilahnya masuk dalam jebakan Batman PDIP. Masuk dalam jebakan Batman Pak Hasto Kristianto. Di mana belakangan Pak Hasto Kristianto mulai mengumbar persahabatan palsu, mengumbar kesan seolah-olah betul-betul senasib sepenanggungan, ya kan, menjadi pihak yang kontra dengan kekuasaan dan seterusnya. Saya melihat sepertinya Pak Anies Baswedan sudah terjebak dalam jebakan Batman ala Hasto Kristianto ini. Kemudian ketika ada asumsi yang muncul di masyarakat bahwa di debat capres kemarin, di debat capres Pak Anies Baswedan, Pak Ganjar dan Pak Prabowo, itu ada kesan bahwa Pak Anies dan Pak Ganjar itu satu server. Ini juga kemudian ditanggapi oleh Pak Hasto Kristianto. Katanya itu bukan settingan, itu terjadi secara alami. Hal-hal yang sebenarnya tidak punya kualitas, sebenarnya nggak punya nilai, ya kan? Yang tidak punya tidak punya poin yang berkualitas menurut saya. Ini kemudian dijadikan dasar untuk beropini gitu. Ya, saya pikir orang-orang kalangan elit ini coba gunakanlah hal-hal yang lebih berbobot sedikit lah, ya nggak sih? Gunakanlah hal-hal yang lebih berkualitas sedikit lah, yang bernilai sedikit lah untuk dijadikan bahan opini gitu. Saya pikir seperti itu. Jangan masalah kelihatan Pak Anies Baswedan gayanya dalam debat, Pak Ganjar gayanya dalam debat sepertinya terkonek, ya kan, sepertinya satu arah. Saya pikir itu nggak berkualitas sama sekali, nggak berbobot sama sekali, nggak bernilai sama sekali. Kenapa? Bagaimanapun juga, ya, Pak Anies Baswedan dan Pak Ganjar Pranowo
adalah rival dalam kontestasi politik 2024. Pak Anies Baswedan bukan calon wakil presidennya Pak Ganjar Pranowo. Pak Anies Baswedan adalah rivalnya Pak Ganjar Pranowo. Nah, saya ingin menyadarkan Pak Anies Baswedan, jangan sampai terlampau terjerumus dalam jebakan Batman ala Hasto Kristianto. Ini bahaya. Nanti kubu Anies Muhaimin jadi nggak punya jati diri di mata masyarakat menurut saya. Kubu Anies Baswedan Muhaimin Iskandar akan kehilangan jati diri di hadapan rakyat Indonesia, di pandangan mata rakyat Indonesia. Nah, sehingga menurut saya Pak Anies Baswedan mesti lebih bijak menyikapi segala bujuk rayu Pak Hasto Kristianto. Ini menurut saya adalah jebakan Batman yang sengaja dimainkan untuk membuat kubu Anies Muhaimin ini terlena, kemudian menjadi tidak punya kekuatan dalam pertarungan Pilpres 2024 yang notabene berhadapan dengan Pak Ganjar Pranowo salah satunya. Begitu. Jadi saya berharap ini menjadi pesan penting bagi Pak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Tolong jangan sampai terlena oleh rayu bujuk Hasto Kristianto. Ini bahaya. Buktikanlah bahwa Anies Muhaimin punya jati diri sendiri. Buktikanlah bahwa Anies Muhaimin adalah kandidat capres-cawapres yang akan ikut bertarung melawan Ganjar Pranowo. Bukan temannya Ganjar Pranowo, tapi rivalnya Ganjar Pranowo dalam pertarungan politik pemilu Pilpres 2024. Oke, sekarang kita kembali ya. Coba kita lihat semacam ada kegelisahan dan kepanikan dari beberapa pihak ini. Ada pihak yang melakukan polling mengunggulkan Pak Mahfud MD, katanya Pak Mahfud MD yang unggul dalam debat cawapres, ya kan? Ada opini murahan yang dimainkan oleh Pak Roy Suryo, pakar telematika gagal. Ada kegeraman yang datang dari Pak Hasto Kristianto. Kemudian ada gambar-gambar editan hoax yang disebar oleh para buzzer bayaran. Dan kemudian ada gempuran opini dari Denny Siregar dan sekutunya. Ini semua merupakan satu kesatuan dari bentuk kegelisahan dan kepanikan. Pertanyaannya begini, ya. Mau tidak mau ini menimbulkan pertanyaan. Mau tidak mau ini harus membuat kita bertanya. Kalau memang debat Cawapres 2024 kemarin yang unggul adalah Pak Mahfud MD, kenapa kemudian timbul kegelisahan dan kepanikan dari kubu Pak Mahfud MD? Saudaraku sebangsa setanah air, di saat jutaan bahkan ratusan juta pasang mata rakyat Indonesia bahkan mancanegara sedang memandang dengan terkagum-kagum terhadap penampilan spektakulernya Mas Gibran Rakabuming Raka di pentas debat Cawapres 2024. Kemudian ada beberapa pihak mencoba membangun opini bahwa yang unggul adalah Pak Mahfud MD. Jadi ketika saya melihat pihak-pihak yang membangun opini bahwa Pak Mahfud MD yang unggul di debat Cawapres 2024 kemarin, saya itu tiba-tiba mules. Saya itu tiba-tiba mules gitu, ya. Ini sesuatu yang lucu sekali. Tetapi pun menurut saya kalau benar, ya, kalau benar Pak Mahfud MD yang unggul di debat Cawapres 2024 kemarin, tentu saja yang terjadi hari ini adalah gegap gempita puja-puji terhadap Pak Mahfud MD. Bukan sikap kegelisahan dan kepanikan yang mengarah kepada Mas Gibran.
Semestinya kalau Pak Mahfud MD yang unggul di debat Cawapres 2024, hari ini ada gegap gempita puja-puji terhadap Pak Mahfud MD dan bukan sikap kegelisahan dan kepanikan yang mengarah menyoroti penampilan Mas Gibran Rakabuming Raka di debat Cawapres tersebut. Iya kan? Jadi ini lucu, ndak nyambung. Nah, ini membuat kita harus segera membangun kesimpulan bahwa memang benar secara kasat mata Mas Gibran Rakabuming Raka telah menunjukkan penampilan yang sangat memukau, spektakuler. Menurut saya, dari kacamata saya sebagai orang yang pernah punya nilai yang cukup baik di mata kuliah homiletika atau ilmu bercakap-cakap atau ilmu berkhutbah atau ilmu berpidato atau ilmu berceramah, penampilan Mas Gibran Rakabuming Raka itu sempurna. Nah, dari Pak Mahfud MD sendiri ada tanggapan nih. Pak Mahfud MD mengatakan Mas Gibran Rakabuming Raka keluar dari tema debat. Pertanyaan Mas Gibran Rakabuming Raka itu katanya menurut Pak Mahfud MD tidak relevan dengan tema debat. Nah, saya coba mengamati Mas Gibran Rakabuming Raka mengajukan pertanyaan yang mengacu kepada keberlanjutan pembangunan atau pembangunan yang berkelanjutan. Nah, ini menurut Pak Mahfud MD tidak relevan dengan tema debat. Nah, saya coba amati kembali tema debat, di sana ada juga terkait infrastruktur. Loh, kenapa Pak Mahfud MD mengatakan pertanyaan Mas Gibran ini tidak relevan dengan tema debat? Sementara di antara tema-tema debat itu, di antara poin-poin di dalam tema debat itu ada infrastruktur juga. Jadi Pak Mahfud MD juga menurut saya mengada-ngada di sini dalam menyuarakan keberatannya terhadap pertanyaan yang diajukan oleh Mas Gibran Rakabuming Raka. Jadi saudara-saudaraku sebangsa setanah air, coba mari kita kembali kepada logika netral. Oke? Kita kembali ke logika netral bahwa ini adalah wujud demokrasi. Oke? Jadi apapun pilihan Anda, apapun pilihan saya, kita tetap bersaudara. Kita harus berangkat dari situ dulu. Sehingga sama-sama kita akan menyikapi pesta demokrasi ini sebagai ajang euforia. Ajang di mana kita berlomba-lomba untuk memenangkan capres-cawapres yang kita jagokan, yang masing-masing kita jagokan. Bukan ajang untuk saling menghujat dan mencaci maki. Bukan ajang untuk saling bertikai satu dengan yang lainnya. Bukan ajang untuk saling membenci, saling menghina dan seterusnya. Enggak. Mari kita hentikan citra pesta demokrasi yang sudah pernah terjadi 2014 dan 2019. Mari kita tinggalkan. Itu merupakan pengalaman buruk dalam demokrasi bangsa kita menurut saya. Tapi wajar-wajar saja negara kita belum cukup, kalau dilihat dari usia, kalau secara usia belum cukup dewasa dalam berdemokrasi. Sehingga wajar-wajar saja kemudian timbul fenomena-fenomena seperti itu. Tapi saya berharap bahwa karena kita sebagai orang Nusantara sangat menjunjung tinggi apa yang namanya adab, etika, moral, tata krama dan seterusnya, maka kita harus belajar untuk kembali ke logika netral. Berbeda pilihan itulah negara demokrasi. Kita tetap saudara, kita tetap Indonesia, kita tetap satu tumpah darah. Mari kita kembali ke pemahaman itu agar supaya pesta demokrasi itu dapat terwujud dengan aman, damai, dan terkendali. Dan siapapun juga yang nanti, pasangan manapun juga yang nantinya akan terpilih di pemilu 2024 nanti, ingat prinsip demokrasi. Suara terbanyak itulah yang harus diterima, harus diakui, harus dihormati sebagai suara rakyat. Saya ulangi, mari kita kembali kepada makna demokrasi. Prinsip demokrasi adalah
Suara terbanyak itulah yang harus diterima, harus diakui, harus dihormati sebagai suara rakyat. Jadi bukan berarti suara oposisi bukan suara rakyat. Bukan berarti suara yang kalah bukan suara rakyat. Semua suara rakyat. Tapi merujuk kepada prinsip demokrasi, suara terbanyak itulah yang harus diterima, diakui, dan dihormati sebagai suara rakyat. Mari kita kembali ke logika netral ini. Dan mari kita perkuat rasa persaudaraan. Saya kira seperti itu yang ingin saya sampaikan kali ini. Sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Mari kita kawal terus. Oh ya, satu lagi saya lupa. Buat pihak-pihak yang sampai saat ini masih nggak terima dengan penampilan spektakulernya Mas Gibran Raka Buming Raka, sedikit peringatan buat kalian. Hati-hati ya. Hati-hati. Jangan mancing emosi milenial, oke? Karena saya sudah melihat ada gelagat di dunia milenial sudah sedang terkagum-kagumnya dengan Mas Gibran. Ya, saya bukan pendukung Prabowo, saya bukan pendukung Mas Gibran. Saya hanya ingin situasi pesta demokrasi negara ini berjalan aman dan damai tanpa isu-isu murahan, jualan para elit yang membuat masyarakat ini terpecah belah, yang membuat masyarakat ini saling membenci satu dengan yang lainnya, yang membuat masyarakat saling menghina dan saling mencaci maki. Ini yang saya tidak sukai. Sehingga misi saya saat ini adalah memberikan edukasi kepada masyarakat agar kembali kepada logika netral, bahwa berbeda pilihan politik praktis itulah sebenar-benarnya makna daripada demokrasi. Kita negara demokrasi. Kalau nggak siap berbeda pilihan, pindahlah engkau dari negara ini. Karena negara ini menganut sistem demokrasi, di mana dalam wadah demokrasi tidak hanya satu pilihan, ada berbagai pilihan, dan kepada rakyat Indonesia diberikan hak penuh, kebebasan dan kemerdekaan untuk masing-masing menentukan pilihannya, mana yang terbaik menurut pandangan mereka. Itulah sebenarnya demokrasi. Jadi kenapa saya semacam membangun narasi tak tentu arah? Saya sepertinya tidak jelas arah dukungan saya kemana belakangan ini. Saya ingin memberi edukasi kepada masyarakat agar kembali kepada logika netral, kembali kepada pemahaman bahwa negara kita menganut sistem demokrasi. Dalam demokrasi ada beragam pilihan dan rakyat punya hak untuk menentukan pilihannya masing-masing. Ini yang saya maksudkan. Saya Christian Tuyun Oni. Salam NKRI.